Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Habibi Idmi. Saya di sini akan menjelaskan tentang metode magnetik ya dalam rangka SEJUB SC tahun 2024. Pertama basic explanation, ini adalah gambar metode magnetik yang sebelah kiri, pengolahan, contoh pengolahan menggunakan metode Server. Penjelasannya itu metode magnetik mengukur medan magnet bumi secara langsung. Medan bumi terdiri dari medan magnet bumi serta medan magnet yang dipengaruhi oleh batuan di bawah permukaan. Batuan dengan susunan mineralogi dan litologi tertentu akan mempengaruhi medan magnet di atasnya. Perbedaan permeabilitas relatif itu diakibatkan oleh perbedaan distribusi mineral ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Ini persamaan suseptibilitas magnet merupakan kemampuan suatu bahan magnet untuk dimagnetisasi. Dalam persamaan sebelah ini ya, M sama dengan KH ini, M merupakan intensitas magnet dalam, kemudian K itu merupakan nilai susepnya, susep batuan atau bahan, dan H-nya merupakan kuat medan magnet. Nah, nilai K ini atau susep ini ya, itu berhubungan dengan batuan, di mana jika batuan semakin banyak mengandung mineral yang bersifat magnetiknya tinggi, maka nilai susepnya ini akan ikut naik juga seperti itu. Kemudian next, prinsip dasar metode ini didasarkan pada pengukuran intensitas medan magnet total di permukaan bumi yang disebabkan oleh adanya variasi distribusi benda-benda termagnetisasi di bawah permukaan bumi. Terus ada variasi intensitas medan magnet yang terukur, yang berada dalam latar belakang medan magnet yang lumayan besar gitu. Kemudian ada anomali medan magnet yang berasal dari perubahan litologi atau variasi kandungan magnetit. Keberadaan sesar atau patahan itu juga mempengaruhi lipatan batuan maupun variasi topografi. Jadi kita mengukur di atas permukaan yang di atas bukit sama di lembah itu nilainya biasanya berbeda. Kemudian metode ini memiliki kelebihan di antaranya pengukuran yang relatif cepat dan murah. Dapat dilakukan pada area jangkauan yang luas. Apalagi sekarang ada metode yang lebih efektif ya. Biasanya memakai teknologi drone seperti itu. Jadi eh, waktu dan area yang digunakan itu juga lebih lebar, lebih luas lagi seperti itu. Ini tools atau alat ya. Sebenarnya alat-alat magnet itu sangat banyak ya, magnetometer itu sangat banyak jenis dan tipenya. Ada yang biasa dipakai di UAV, terus ada yang dipakai drone, ada yang di ground, ini contohnya ground ya yang dipakai. Itu biasanya mereka memiliki sifat yang berbeda gitu, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya di sini akan berfokus pada alat yang di sebelah kiri ini gambar. Ini merupakan contoh alat yang dipunyai oleh Geofisika Universitas Brawijaya yaitu PPMG 856 tipenya punya UB. Di sini gambarnya G857 itu beda kalau UB 856. Magnetometer merupakan sebuah alat yang berguna sebagai pendeteksi suatu benda logam dengan mendeteksi adanya anomali di ini enggak harus logam sebenarnya. Jadi semua benda yang bersifat magnetik seperti itu. Magnetometer sendiri terbagi menjadi beberapa variasi seperti proton magnetometer atau ini ya PPM. PPM itu kan perpanjangan dari proton magnetometer, eh, proton precision magnetometer, sorry, PPM. Terus ada cesium vapor magnetometer, ini kita nggak punya. Terus kemudian ini ya, ini contoh cesium vapor magnetometer. Jadi dari UB sendiri kita nggak punya alatnya ini. Jadi dari saya sendiri juga nggak pernah memakai alat ini. Tapi di sini penjelasan menurut Corver tahun 2013, cesium vapor magnetometer lebih akurat daripada BBM dan mampu mendeteksi anomali magnetik yang sangat lemah. Jadi ini mungkin lebih bagus ya. Sangat berguna untuk eksplorasi tambang bawah tanah. Terus kemudian ini PPM-nya tadi atau PPM ya, Proton Precision Magnetometer ini, PPM portable sangat digunakan, sangat mudah ini ditipu, sangat mudah digunakan karena didistribusikan dan dioperasikan di lapangan. Metode ini sangat efektif untuk pemetaan struktur geologi, intrusi, dan kelangsungan batuan. Kelangsungan batuan itu maksudnya kayak ya kita tipologi, topologi batuan atau tipologi batuan seperti itu.
Kemudian processing software, ini software-software yang digunakan ada Oasis Mounted, ada Global Mapper, ada Server. Sebenarnya untuk software nggak hanya ini ya, ini hanya yang umum, yang biasa digunakan umum. Tapi nggak harus ini, kita bisa menggunakan banyak hal software atau kayak Zone 3D Magnetic atau sebagainya ya. Jadi itu tergantung kebutuhan masing-masing untuk software yang digunakan. Tapi yang umum digunakan biasanya di ini yaitu Oasis Mounted, Global Mapper, Server dan sebagainya. Oke. Di mana kita di sini ada ya nama stasiun yaitu base to base. Ini kenapa dilakukan base to base tadi saya jelaskan ya. Karena dilakukan looping. Looping itu seperti ini karena alat di geofisika itu ada cuman satu, geofisika UB khususnya, maka kita perlu melakukan looping ya atau ya intinya improvisasi untuk mengatasi hal tersebut. Sebenarnya untuk mengatasi hal tersebut harusnya ya yang normal itu tidak dengan cara looping, tapi menggunakan alat. Yang pertama itu adalah alat base dan alat rover. Jadi alatnya ada dua. Yang pertama alat base yang dia akan tetap di base, dia akan mengukur tiap menit, mengukur terus data sampai sedangkan yang rover dia akan ke titik-titik yang telah ditandai atau yang telah ditentukan oleh kita gitu. Maka nanti data yang di base akan di-compare dengan data yang di rover atau data pengukuran. Nah, dari itu akan ditemukan eee, apa ya, selisih atau berapa sih perubahan yang terjadi dari pengukuran di pagi hari sama di pengukuran di siang hari, bahkan di sore hari gitu. Itu akan memiliki selisih. Itulah yang disebut dengan koreksi harian. Maka itu akan mendapatkan nanti nilai koreksi hariannya. Nah, tapi karena alat yang di UB cuma satu, maka kita tidak bisa melakukan hal tersebut karena kita tidak memiliki alat yang base, hanya memiliki rover gitu. Maka untuk mengatasi hal tersebut kita melakukan improvisasi dengan cara looping gitu. Kita contoh ambil contoh, kita contoh ya. Kita ini aja. Bentar, kita contoh. Saya gambarkan di sini. Anggap aja ini adalah base kita di sini. Ini titik kita, titik pengukuran di sini, sini, sini dan seterusnya gitu. Kemana-mana ya gitu. Lah, maka kita anggap aja pagi jam 6 pagi kita mengukur di sini mendapatkan nilai 5 gitu. Contoh 5. Kemudian kita lanjut ke titik selanjutnya, titik selanjutnya, titik selanjutnya, selanjutnya sampai selesai gitu ya kan. Sampai selesai. Maka ketika titik terakhir, anggap aja ini titik terakhir ya. Ini titik terakhir. Maka setelah pengukuran titik terakhir ini, kita harus balik lagi ke base untuk mengukur nilai di sini lagi. Lah, pengukuran di si pagi hari tadi di jam 6, anggap aja kita selesainya di jam 5 sore, maka nilainya akan berbeda. Nah, contoh anggap aja kita nilainya 3, entah turun, entah nambah, itu kita bisa bisa 6 gitu. Nah, inilah yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan koreksi harian gitu. Karena ada perbedaan. Tidak mungkin kita ngukur di pagi hari sama sore nilainya sama-sama 5 itu tidak mungkin. Pasti akan ada perbedaan. Akibat apa? Akibat perbedaan waktu, akibat adanya ionisasi atmosfer yang tadi saya jelaskan, akibat ada ultraviolet atau apapun itu. Atau kelelahan alat juga bisa gitu. Makanya kita perlu melakukan koreksi ini gitu. Meskipun selisihnya kecil, tapi kita tetap perlu melakukan karena ini kita ingin mendapatkan data yang akurat begitu. Gitu. Jadi kita balik lagi ke sini, makanya di sini ada base, kembali ke base lagi titik terakhir. Gitu. Itu maksudnya. Dan ini harus dilakukan di eh, tiap hari. Jadi kalau hari pertama base-nya ini setelah selesai di hari pertama itu kita harus balik ke base. Besoknya juga sama, kita ke base dulu. Kemudian setelah hari selesai kita base lagi dan hari selanjutnya seterusnya. Untuk base-nya apakah boleh tetap? Sebenarnya tidak harus tetap. Maksudnya dalam beda hari ya. Kalau hari pertama di A base-nya, hari kedua di B, di C boleh, tapi dalam satu hari base-nya harus sama. Tidak boleh koordinatnya beda. Makanya di sini koordinatnya pasti sama. Ini dengan ini pasti sama. Sedangkan kalau ini itu boleh beda dengan ini boleh, tapi dia selesainya harus sama. Jadi dalam waktu satu hari itu base-nya wajib sama gitu. Tidak boleh base-nya pertama di koordinat ini, kemudian base-nya diganti di air. Itu tidak boleh karena titiknya berbeda harus sama gitu. Ini nama base-nya kemudian titik-titik-titik ya. Kita terserah kalau mau namain titik ini kan dari desain survei sendiri-sendiri.
Kemudian ini ada long lat, koordinat di titik tersebut. Kemudian ada elevasi ya, elevasinya pasti sama dengan base-nya. Kenapa? Karena titiknya sama gitu. Kemudian ada jam, menit ini. Jam, menit, detik ini maksudnya adalah jam. Ini adalah jam di pengukuran waktu itu. Jadi kita anggap aja ngukur mulainya jam 9 lebih 1 menit lebih 0 detik gitu. Itu selesainya jam 5 lebih 51 menit lebih 18 detik. Jadi kita catatin waktu pengukuran di tiap titiknya. Kemudian ada nilai pembacaannya ada 4 ya, 4 ya. Ini nilai pembacaan ini enggak harus sebenarnya kalau dari alatnya sih satu kali nilai pembacaan itu bisa. Cuman kan kalau satu sekali pembacaan itu biasanya kurang apa ya, kurang akurat gitu. Karena kan bisa aja dia masih alatnya masih lelah habis dibawa kemana-mana makanya kita waktu kita baca di awal nilainya mungkin agak berubah karena mungkin alatnya perlu menstabilkan diri lagi gitu. Makanya kita biasanya melakukan pembacaan minimal kalau kita tuh minimal 3 tapi ada yang 5 itu tergantung. Makin banyak makin bagus sebenarnya. Kemudian kita rata-rata harusnya mmm, kita ndak harus rata-rata ya. Itu salah satu bentuk kalau nilainya berubah, maksud contoh nih, 454, 18,4. Ini kan 454, 14,8. Ini kan berubah dari 18,4 menjadi 14,4. Kemudian menjadi 12, kemudian menjadi 22,6. Ketika nilainya berubah seperti ini, itu kita rata-rata is okay, maksudnya tidak apa-apa. But kalau apa, seandainya nilainya dia ada yang sama, nah ini nih ketemu. Ini 4, 53, 42. Ini 48, 48. Alangkah baiknya kita ambil itu sebenarnya yang sama. Nah, yang kita sama gini, modusnya, kita cari modusnya. Jadi nggak semuanya diambil pukul rata di rata-rata semua, enggak kayak gitu. Jadi paling baik adalah kita menyesuaikan data kita gitu. Kita yang lebih tahu lah yang ngambil. Kemudian ada waktu, di sini waktu dalam second itu maksudnya ini ya. Ya semua jam menit detiknya ini dijadiin bentuk second. Jadi kalau jam kan dikali 3.600 untuk jadi second, kalau menit kan dikali 60. Ditambah detik udah detik gitu. Itu aja. Dia akan kedapatkan ini. Kemudian di sini ada terkoreksi harian. Ini rumusnya panjang ya. Nah, ini adalah kosnya kita hapus saja, kita masukin ulang. Nah, kita masukin ulang di sini rumusnya yaitu sama dengan tadi kan udah saya jelaskan ya di PPT untuk rumusnya koreksi harian sebenarnya kalau mau lihat tadi cuman ini saya contohkan yaitu pertama waktu di base ya. Jadi ini di base ya loh, di base ya. Ini di base, ini waktu di base ya. Bentar, saya geser aja biar kelihatan nih base. Waktu di base ini buka kurungnya lupa. Buka kurung ya. Buka kurung waktu di base dikurangi dengan waktu di base. Nah, tapi dikasih ini tanda apa namanya? Tanda saya lupa. Dolar. Nah, kalau kayak bentuk dolar ya, ini tandanya. Kenapa kok kasih tanda ini? Biar dia nggak berubah. Jadi kalau kita geser ke bawah dia nggak berubah, sedangkan yang M4 ini atau M4 ini waktu ini dia akan berubah nanti ke bawah gitu. Nah, itu. Terus dikurung, kemudian dibagi, buka kurung lagi, waktu, waktu ini ya, waktu di akhir, base akhir, berarti base waktu selesai. Oke, ini kita, ini juga ini harus tetap nih, kita nggak boleh berubah. Waktu kita geser nanti biar kita nggak berubah gitu. Jadi kita kasih tanda ini, itu fungsinya untuk itu, dikurangi, kita kurangi ya dengan waktu di awal tadi. Ini balik lagi ke waktu awal. Nah, tapi dikasih tanda ini lagi, biar dia nggak berubah. Fungsinya untuk itu. Nanti kalau kita geser, kita tutup kurung, kemudian dikali, buka kurung. Nah, sekarang bukan waktu, kita nilai rata-rata atau nilai pembacaan gitu ya. Nilai pembacaan di akhir, mana nilai pembacaan ini? Nilai pembacaan di akhir, kemudian kita kasih tanda dulu. Semuanya kita kasih selain ini. Jadi yang berubah cuma di awal aja. Semuanya akan salah. Ini dikurangi dengan nilai rata-rata di awal gitu. Jadi pembacaannya pasti ada selisih. Itu yang kita cari. Itulah yang kita cari. Nah, rumusnya pakai ini. Kenapa kok pakai ini? Karena rumusnya ini kita pakai looping. Jadi rumusnya pakai ini. Kalau pakai alatnya kalian base rover, enak itu. Nggak pakai ini, nggak pakai rumus ini. Nanti ada rumus yang lain dan perhitungan yang lain.
Tapi karena dalam pengolahan kali ini kita punyanya hanya data yang base to base atau looping, jadi kita pakai ini, kita enter lah. Pasti di titik pertama pasti akan, atau di base pertama akan nol. Kenapa? Karena dia belum terkoreksi, belum kita anggap waktu kita mulai pengukuran kondisi alat masih fit, kondisi apa namanya, kondisi cuaca masih fit dan sebagainya. Makanya kita anggap seperti itu. Karena ini titik mulainya. Nah, kita drag ke bawah, lah akan bergeser nilainya. Lah yang awalnya nol, harusnya kan titiknya sama nih. Nilainya nggak pencet nol di pengukuran ini. Ya ini kan, loh, di titik ini harusnya kan di titik terakhir juga nol. Faktanya tidak begitu. Dia jadi 140. Bayangin selisihnya 140. Dia akan makin besar selisihnya karena waktunya akan semakin jauh gitu atau semakin menambah. Jadi dari awal yang kita anggap oke fit 0, dia akan menambah 11, menambah 20 dan seterusnya hingga 140. Itu sangat tinggi. Makanya koreksi harian ini untuk menghilangkan variasi ini. Tuh. Nah, kemudian setelah koreksi harian selesai, kita kemudian lanjut terkoreksi harian. Terkoreksi harian ini tinggal dikurangkan aja ya nilai yang ini, yang masih apa ya, nilai yang pengukuran kita di waktu itu dikurangi ini, nilai terkoreksi harian. Maka akan mendapatkan nilai nilai ini ya, nilai magnetik atau nilai pengukuran kita yang sudah tidak ada anomali atau tidak ada variasi hariannya. Jadi ini udah tinggal apa namanya, tinggal ini ya nilai yang kita dapatkan tapi nggak ada pengaruh dari efek-efek ionisasi atau efek-efek dari luar matahari tadi yang kita jelaskan di awal. Jadi tidak bersih gitu. Nah, kemudian apakah ini udah bersih bisa dipakai? Belum. Kita bukan masih ada satu lagi tadi apa? Kan tadi jenis medan magnet kan apa sumbernya ada dua, medan magnet dalam dan medan magnet luar. Lah medan magnet luarnya udah aman, medan magnet dalamnya belum. Nah, makanya kita perlu melakukan koreksi IGRF untuk menghilangkan koreksi dari medan magnet bumi itu sendiri. Nah, gimana cara melakukannya ini? Nah, ini pertama kita masuk ke web. Nah, ini ada, kita ulang ya, kita close saja nih, kita masuk ke ketik aja IGRF kalkulator kayak gini, kemudian enter. Nah, pilih NCAI EI ya, geomagnetic kalkulator yang kayak gini dari NOAA National Geophysics Data Center ini. Kita klik, kita klik ini, kita klik lah, akan muncul seperti ini. Kita klik magnetic field. Nah, akan ada tampilan seperti ini. Pertama kita masukin koordinat. Nah, koordinat kan tadi sudah ada ya. Koordinat kita contohkan aja titik hari pertama. Longnya berapa? Kita masukin ya. Lotnya berapa? Nah, ini minusnya kalian delete. Jadi jangan dimasukin. Nah, kalau minus itu kan sebenarnya merujuk ke south kan ya. Kita pilih south. Ini berarti is gitu ya. Jadi minusnya di delete. Kalau minus kan artinya sebenarnya south gitu. Kalau punya kalian di north ya udah. Berarti pilih north west gitu. Terus ini min sim level kita pilih GPS karena kita pakai GPS ya. Ketinggian kita 96 berapa tadi, 969. Ini meter ya, bukan kilometer. Kemudian kita pilih IGRF di sini. Kita kan maunya IGRF ya. Nah, ini kalau mau penjelasannya ada kenapa, gimana sih persamaan IGRF dan sebagainya. Kita pilih IGRF, kita klik yang ini. Lah, tanggalnya kita pilih. Nah, tanggalnya. Waktu pengukurannya tanggal berapa? Oh, saya tahun 2023. Contoh ini ya, contoh. Terus kemudian di bulan 7 lah, contoh kita ambil 7 di tanggal tadi tanggal 1. Ini kan tanggal 1 ya, tanggal 1. Ini juga tanggal 1, contoh begitu. Nah, ini kita pilih yang HTML gini. Terserah kalian pilih CSV, itu bentuknya nanti apa namanya? Bentuknya apa ya? Excel gitu, terserah. Terus saya HTML, kita klik calculate. Akan muncul di sini seperti ini ya. Ini tahunnya 2020. Jadi datanya kan dia diperbarui tiap 5 tahun. Berarti dia 2020 maka habisnya diperbarui tahun 2025 gitu. Maka kita masih pakai yang tahun 2020 karena diperbarui tiap 5 tahun. Kemudian ada latitude, longitude, ada elevasi yang kita masukkan. Lah, kita akan mendapatkan ini tanggal kita, kemudian ada declination kita catat.
Declination kita ambil, kita Ctrl C, kemudian kita copy di ini ya, di sebelahnya kan ada delta, ada koreksi IGRF, ada inklinasi, ada deklinasi, tinggal kita masukkan ini ada seperti di gambar, terus inclination-nya berapa, declination-nya berapa, inklinasi, deklinasi, sama ini total field. Total field ini adalah IGRF-nya. Jadi kita copy taruh di sini. Nah, ini berbeda. Kenapa kok berbeda? Ya karena ini beda tanggal ya. Tanggalnya beda sebenarnya. Karena ini tanggalnya saya lupa di sini berapa. Eh, ini jadi ada di sini udah dicatat ya 3 terus sampai bawah. Ini dicatat tiap tiap ini, tiap koordinat. Jadi satu-satu sampai selesai semuanya. Itu ya. Untuk base-nya kan sama, jadi nggak apa-apa. Ya kalau base-nya sama ya, karena nilainya sama, titiknya sama. Jadi base-nya sama. Untuk yang lainnya pasti berbeda karena titiknya berbeda. Setelah mendapatkan ini semua, IGRF ya, kemudian kita tinggal mengurangkan. Nah, jadi nilai yang terkoreksi harian yang sudah bersih dari anomali atau medan magnet luar dikurangi dengan medan magnet dalam, maka kita akan mendapatkan medan magnet yang ada di daerah tersebut. Nah, inilah yang kita olah nanti. Ini yang perlu, ini yang kita cari. Nah, gitu. Oh iya, tambahan tadi ada kelupaan. Untuk koreksi harian, ini hanya dilakukan untuk hari itu. Jadi ketika kalian mengolah di hari kedua, ini contoh, kalian harus memasukkan rumus ulang. Ya, jadi rumus di hari itu, jangan langsung di-drag semuanya. Jadi jangan di-drag semuanya. Kalau di-drag semuanya akan salah. Nah, makanya kita memasukkan ulang di hari tersebut, terus kemudian memasukkan ulang di sini dan seterusnya seperti itu. Gitu. Jadi seterusnya ya. Jadi jangan koreksi harian ini langsung jangan seperti di rata-rata. Kalau rata-rata enak, tinggal di drag semuanya gitu. Itu udah aman. Sampai semuanya sampai bawah. Tapi kalau untuk koreksi harian ini jangan di drag. Biasanya saya sering lihat beberapa anak itu kok hasilnya beda. Ternyata dia di drag ke bawah, di rumusnya dipakai untuk semua hari. Itu nggak bisa. Jadi kita harus memisahkan hari pertama, hari kedua, dan hari seterusnya. Kayak gini. Ya, terus dilakukan perhitungan sendiri-sendiri tiap hari. Jadi hari ini dikurangi di apa namanya? Dibagi ini dikurangi ini dan seterusnya. Ini juga sama. Ini masih kosong tapi nggak apa-apa. Itu ya. Terus kemudian terkoreksi harian, koreksi harian, ICRF, delta H. Kita mendapatkan delta H. Nah, dah. Inilah nilai yang kita perlukan. Ini adalah nilai medan magnetik di daerah tersebut. Kemudian ada inklinasi, deklinasi IGRF, kemudian ini ya. Jadi nilai inklinasi yang kita dapatkan semua ini, semuanya ya, kita rata-rata akan mendapatkan ini gitu. Kemudian deklinasi juga kita rata-rata, karena kita nggak pakai semuanya, yang kita pakai cuma satu gitu. Jadi makanya kita perlu rata-rata. IGRF-nya juga kita rata-rata. Kita perlu satu nilai ini nanti untuk di pengolahan Oasis Montage kayak gitu. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke software Oasis Montage. Kita buka dulu softwarenya. Ya, softwarenya sudah terbuka di sini. Ini ada tampilan awal dari software Oasis Montage ya. Kemudian kita create new data project ya. Kalian taruh di mana? Saya taruh bebas ini, taruh di mana aja. Saya taruh sini. Kita kasih nama magnet gitu ya. Karena kita mengolah magnet. Kita save. Akan tampilannya berubah seperti ini. Nah, kemudian kita pertama bikin sheet ya, yaitu kita database, new data sheet. Kemudian kita kasih nama bebas ya, magnet satu gitu contoh. Ya, oke, akan muncul tampilan seperti ini. Ketika tampilan seperti ini, kita tinggal memasukkan, oh iya tadi kelupaan, eh, ketika kita sudah mendapatkan inklinasi, kemudian mendapatkan deklinasi dan nilai delta H, kita perlu membuat ini menjadi data input. Hal ini untuk mempermudah kita waktu di Oasis Montage. Sebenarnya manual bisa, tapi itu akan sangat lama dan menyusahkan. Apalagi jika datanya kita mencapai ratusan. Jadi kita perlu membuat seperti ini. Nah, seperti ini. Yaitu memisahkan ya. Ya, yang kita perlukan sebenarnya kan
Ini kita kan tadi belum ada ya, XY ini maksudnya ini ya, Easting Northing, kita kan belum ada ya. Jadi yang kita masukkan cuman stasiun, long lat, delta H, sama elevasi. Yaitu nama stasiun. Nama stasiun ini kalian copy, tapi untuk stasiun yang base-nya kita nggak pakai. Karena apa? Karena base itu sebenarnya hanya untuk melakukan koreksi harian. Fungsinya untuk itu, gitu. Jadi kita base nggak usah dipakai, gitu. Jadi yang kita ambil adalah yang titik-titik kita. Ini kita ambilin semua, kita ambilin, kita kopas, kita kumpulin menjadi satu seperti ini. Nah, ini kan tadi ya kita ambil sampai semuanya gitu. Nah, kemudian kalau udah baru long lat koordinat long ini ya. Long latnya kita masukin koordinatnya. Nah, latitude dan longitude-nya kita masukin semuanya juga ya. Untuk base-nya enggak perlu. Jadi kita masukin yang titik-titiknya. Nah, kemudian nilai delta H-nya. Nilai delta H-nya ini kita masukin juga. Tadi kan ini enggak usah ya. Jadi kita ambil yang ini. Yang base-nya pokoknya enggak perlu dipakai. Semuanya ini. Ini juga sampai semuanya disendiriin akan mendapatkan delta H sama elevasi juga. Dikelewat elevasinya juga dari sini 1204 mulainya sampai 1191. Di sini juga 1000 sampai sinilah. Nah, ini hari pertama ini. Kayak gitu sampai semuanya. Kalau sudah, kita perlu nge-save data ini dalam bentuk save as ya. Kita beli save as dalam bentuk Microsoft Excel 97 sampai 2003 workbook. Ini jangan sampai ketukar yang template. Ini yang workbook. Yang ini ya 97 sampai 2003. Kenapa kok pakai ini? Karena Oasis Mounted dia hanya bisa membaca jika kita menge-save dalam bentuk ini. Nah, kita save kayak gini, kita kasih nama yang berubah, contoh data gitu ya. Kita kasih nama data kayak gini, kita save. Nah, ketika udah save, kita baru masuk ke Oasis Montage, kita panggil data kita tadi, yaitu import Excel spreadsheet, single sheet, kemudian yes, kemudian kita klik yang ini titik 3, kemudian data kita tadi mana gitu. Kalian yang save-nya di mana? Tinggal ambil ini data saya yang tadi sudah saya save. Kita open, kemudian selected sheet and column. Oke. Nah, kemudian di sini akan muncul sini. Kalian jangan lupa ini. Untuk data tabelnya kalian harus pilih yang mana. Kan kalian tadi punya saya kebetulan namanya input ya. Nah, ini kan input. Jadi kalian ambil yang input, jangan yang ambil sheet ini. Nanti munculnya yang ini. Jadi karena ini udah kalian tata, biar enak ya. Jadi kalian ambil yang input. Kalian ambil yang input ininya, input. Terus kan di sini ada STA, long lat, XY ini kan tadi kosong ya. Kita nggak usah masukin delta H, elevation kita oke. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, Nah, kita perlu merubah, pertama yang kita lakukan adalah kita perlu merubah ini long latitude dan longitude ini menjadi bentuk easting northing. Easting sama northing. Kita oke. Kita bikin lagi di sebelahnya northing. Kita bikin dulu ya namanya. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita buat kayak gini, kita perlu merubah long lat ini menjadi easting northing. Jadi kita klik koordinat, new projected coordinate system. Nah, di sini kita pilih long lat. Karena apa? Karena punya kita kan long lat ya, ikutin ini. Ini kan long lat channel, latitude channel. Nah, kita next. Kita kan punyanya itu, terus kita mau rubah ya. Berarti kita pilih long lat. Jadi kita pilih punya kita itu apa yang ada. Kita punyanya kan long lat tadi. Kita klik long lat. Nah, di sini WGS dan sebagainya ikutin. Oke. Nah, baru kalian mau merubah taruh di mana gitu. Nah, kita kan mau taruhnya di Easting Northing kan ya. Eastingnya mana ini? Easting sama Northing gitu. Easting sama Northing gitu. Next. Kemudian kalian klik yang projected XY karena kalian mau pengen dirubah menjadi apa namanya? Easting Northing gitu. Kalau kalian punya Easting Northing dan mau dirubah ke long lat, maka dibalik. Kalian pilih projected dulu di awal tadi, kemudian pilih di long lat di akhir gitu. Nah, ini project metodenya kalian pilih daerah kalian itu masuknya
UTM zone-nya berapa gitu. Itu kalian cari di internet. Jadi kalau punya saya tuh UTM zone 49S. Mana 49? 49S ini ya, karena Jawa Timur itu masuknya 49S. Ini oke. Nah, kita akan mendapatkan apa namanya? Long lap gitu. Ini X, ini Y ya kan, X-nya. Nah, gitu maksudnya. Listing X, Y, sorting gitu. Nah, kalau udah dapat ini tinggal kita lanjutkan pengolahan. Nah, pengolahan pertama kita set current X, Y, Z. Ini X ya, X itu isting mana isting? Isting, northing, kemudian elevasi tadi kan ya ini. Nah, oke. Akan muncul warna seperti ini. Y, Z, X, Y. Kayak gitu. Nah, kalau udah muncul seperti ini, kita lanjutkan ke database tool. Sorry, mohon maaf, maksudnya grid and image. Kita klik grid and image, gridding. Kita ke direct gridding. Direct gridding ini hanya untuk mengecek ukuran kita. Jadi kita nggak ngira-ngira lagi gitu. Kita masukkan delta H atau nilai magnetik kita, terus klik yang ini. Grid cell size-nya ini klik yang gambar kayak kalkulator kecil. Lah akan muncul nilai 4. Sebenarnya kita nggak harus berpatokan pada nilai 54. Jadi kita bisa nilai berapa aja, bisa kita besarin, bisa kita kecilin. Tapi untuk ukuran optimalnya yang bagus itu adalah 54 gitu. Jadi kayak gitu. Kita ingat-ingat 54 kita cancel. Kemudian grid and image gridding kita pakai minimum curvature. Apa itu minimum curvature? Tadi udah saya jelasin di PPT gitu. Nah, kita tinggal masukin ke sini, kita panggil nilai magnetik kita yaitu delta H tadi ya. Terus kita kasih nama apa? Contoh peta TMI ya, bisa total magnetic intensity atau biasanya anak-anak pakainya itu kita grill size-nya kita masukin tadi 54. Kita oke. Yes. Lah, ini adalah hasil gambar peta kita ya, peta anomali medan magnet total gitu. Ini masih medan magnet total. Kita perlu melakukan namanya RTP, reduce to pole atau RTE, reduce to equator. Nanti terserah milih apa. Yang saya jelaskan nanti apa itu reduce to pole sama reduce to equator gitu. Kalau pengen jelas itu sebenarnya gambaran saya kasih gambaran singkat. Reduce to equator atau pole itu apa? Kayak gini. Nah, sebenarnya magnet yang kita dapatkan di lapangan itu bentuknya masih apa ya namanya? Monopol ya, mono ya, masih dua ya. Nah, masih monopol. Nah, kayak gini, masih ada dua ya. Masih dua. Nah, kita perlu merubah menjadi satu gini. Kenapa kok nggak dijadi gini aja kita olah gitu? Kita olah bisa tanpa kita melakukan RTP dan RT atau reduce ya. Maksudnya mereduce itu mereduce itu kan kayak menghilangkan ya, apa ya, mereduksi gitu. Eee, kita kenapa sih kok nggak perlu perlu melakukan ini gitu, merubah dari ini menjadi ini? Nah, karena medan magnet yang kita terukur ini anggap saja benda yang kita terukur di bawah tanah, ya itu bentuknya masih seperti ini. Ya. Lah, kalau seperti ini, masalahnya adalah satu, interpretasi yang kita gunakan akan susah. Ketika maka nilai di sini akan terukurnya kecil, contoh seperti itu, yang di sini besar. Padahal satu batuan yang sama seperti itu. Satu batuannya sama tapi nilainya beda kanan kiri. Padahal batuannya sama gitu. Nah, itu yang jadi masalah karena adanya ini dua medan magnet ini. Jadi kita perlu mereduksi ini. Kita bisa mereduksi yang bawah, jadi dinaikin ke atas. Itu namanya RTP, reduce to pole magnetic. Biasanya kayak gitu. Tapi kalau kita yang atas yang direduksi menjadi ke bawah, jadi ke bawah gini, nah, itu namanya reduce to equator biasanya. Lah itu tergantung kalian tujuannya gimana. Itu kalian harus paham. Ini saya akan jelasin singkat, kalau jelasin panjang nanti waktunya akan habis untuk menjelaskan satu hal itu aja. Nah, setelah menjadi sini lah akan nilai medan magnetik. Di sini kan besar contoh. Akan pas di batuan itu gitu. Jadi interpretasi yang kita lakukan nggak akan meleset. Itu fungsinya. Jadi dalam magnetik perlu melakukan hal tersebut. Kita balik lagi ke peta TMI kita ya. Nah, ini peta TMI kita. Lah, makanya kita pertama-tama kita melakukan reduce to magnetic atau pole ya. Reduce to pole magnetic RTP. Nah, pertama kita harus panggil di sini harus kita menggunakan namanya menu Map. Di sini belum ada, kita panggil yaitu pakai GX load menu.
Kita klik map. Nah ini map OMN. Nah, magnetic map OMN. Kita open, akan muncul di sini. Nah, muncul menunya, maka kita klik menunya ini, kita ke step by step filtering. Nah, ini step by step filtering, kemudian kita prepare grid. Nah, kita pilih peta kita tadi, ini peta TMI kita masukin, terus kita kasih nama di sini, outputnya apa, bebas. Saya kasih pre aja, pre processing biasanya. Dari kata ini pre-processed ini, tapi bebas kalian mau ngasih nama apa. Kemudian kita pilih di sini square-nya rectangular, karena bentuk kita nggak kotak ya, nggak square sebenarnya, masih persegi panjang. Jadi kita pilih rectangular nggak apa-apa. Kalau mau pilih square sebenarnya is okay. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke multi step expansion. Sebenarnya di sini tuh untuk halusnya ya, maksudnya grill file metode-nya itu apakah mau maksimum entropinya saya paling halus, jadi hasilnya tuh halus banget, tapi saya enggak mau, saya ini aja. Itu terserah dari kalian, tujuan masing-masing. Jadi kalau mau lebih halus itu juga is okay. Tapi saya enggak milih yang itu, kita klik yes karena tadi udah ada data saya sepertinya. Nah, ini adalah peta pre. Kemudian kita lanjutkan lagi step by step filtering. Tadi kan prepare ya, menyiapkan gridnya. Terus kita forward FFT di sini. Nah, tadi kan saya kasih nama pre, jadi ini ya pre ya. Kita oke aja. Kemudian make map lagi, step by step lagi, define filter kita pilih. Nah, di sini kita kasih nama RTP 1, contoh gitu ya. Nama filenya. Kemudian kita klik yang filter 1, kita pakai filter 1 aja. Kita cari di sini yang namanya reduce to pull. Nah, itu magnetic pole ini RTP. Kalau ekuator yang ini ya magnetic ekuator. Kalau kita pakai RTP jadi kita pull. Nah ini ada IGRF, di sini ada date ya. Ini year, month, and day. Kita kalian masukin kalau perlu masukin. Saya sebenarnya nggak diisi juga is okay. Kita pakai inclination. Nah, inclination tadi nih kita buka data kita yang ini. Lah, kita kan sudah melakukan rata-rata inclinasi. Kita copy, Ctrl C, inclinasi kita taruh, deklinasi kita ambil. Nah, di sini. Kemudian ada amplitude correction inclination. Apa sih itu? Nah, ini dari mana nilainya? Sebenarnya udah ada di apa namanya? Di ininya ya, di manual book dari Oasis Mountain di mana dia menyebutkan amplitude correction itu inclination itu defaultnya itu adalah plus 20 jika di bumi bagian north atau utara. Sedangkan kalau bumi bagian selatan itu minus 20 gitu. Karena punya kita tadi pengukuran ada di minus 49 atau bumi bagian selatan, maka kita masukkan defaultnya min 20. Lah, sedangkan lu Mas kalau seandainya ada di tengah-tengah, ada di apa namanya? Ada di ini. Kita contoh gambar aja ya. Anggap aja ini gambar bumi. Nah, bumi ya, bumi kita seperti ini. Ini bumi kita ya, seandainya seperti ini. Kita tarik garis ini merupakan ini ya, garis khatulistiwa tengah. Lah sebenarnya di atas itu adalah nilainya plus 20 defaultnya. Aduh jelek. Sedangkan di bawah minus 20. Nah, seperti ini. Nah, sedangkan kalau pas di tengah, sebenarnya kalau di tengah itu 0. Di sini tuh nggak langsung waktu di pas di sini tuh, anggapnya titik sini. Itu nggak langsung plus 20, enggak. Dia itu akan nilainya akan berubah terus sampai hingga rata-rata kira-kira rata-rata di daerah sini itu ya kira-kira sekitar defaultnya plus 20, sedangkan kan ini minus gitu aja. Itu rata-rata atau defaultnya. Jadi kita ikutin aja. Tapi kalau titiknya di tengah ya pakai aja 0 gitu. Enggak masalah. Nah, kita karena saya di south tadi ya, di bumi bagian utara. Mohon maaf selatan maksudnya. Jadi kita pakai minus 20. Kita pakai defaultnya aja bawaan. Kita oke. Nah, kita make map. Setelah define filter udah, kita apply. Nah, ini kan tadi data kita, tinggal kasih nama aja output. Outputnya RTP 1 gitu. Nama ininya ya, keluarnya petanya. Oke.
Nah, kita akan mendapatkan peta RTP. Nah, kelihatan bedanya ya. Ini peta RTP, ini peta TMI. RTP kita kecilin aja, mana yang kecilin. Nah, ini RTP, TMI, ini RTP. Nah, hasilnya kan pasti berbeda. Nah, ini beda kan hasilnya? Ya, beda karena inilah fungsinya RTP. Jadi pengukuran kita kan kalau seandainya kita di sini warnanya biru contoh. Oh, ini kecil, ini tinggi. Nah, padahal di sini tuh juga kecil tapi ini enggak kecil sekecil ini. Nah, contoh nih yang paling apa ya, berubahnya tinggi itu di sini. Di sini ya titik ini. Nah, di sini kan kita membacanya oh nilainya besar. Faktanya dia tuh nggak besar gitu. Nah, itu bisa mempengaruhi interpretasi kita. Makanya kita perlu melakukan RTP tuh, karena hasilnya berubah. Berubahnya dan signifikan gitu. Itu fungsinya RTP. Nah, kita balik lagi ke sini. Di peta RTP. Apakah dari RTP sudah selesai? Belum. Kita ya kalau kalian butuhnya RTP aja ya selesai di sini. Udah beres. Tapi ada yang biasanya Nana melakukan pengolahan sampai residual dan regional, bahkan sampai permodelan 2D atau sampai 3D atau bahkan sampai yang lain itu terserah. Tapi dalam video ini jika saya melakukan semua itu ya waktunya nggak akan cukup, ini jam 12 malam. Mungkin saya akan melakukan pengolahan sampai residual sama regional aja ya pemisahan. Maka kita akan lanjut, yaitu kita balik ke Map. Ini Map. Kita pindah. Kalau tadi step by step filtering, kita pindah ke interaktif filtering gitu. Kita klik prepare grid. Nah, kita masukkan jangan peta ATMI karena kita udah punya peta RTP. Jadi kita pakai RTP, peta RTP kita kasih namanya pre-processing ya, pre-1 gitu. Nah, biar beda. Ini oke, start. Oh kita udah punya nama pre-1 ternyata kita ganti pre-2. Nah, yes, kita start. Nah, nge-save oke, kita tahu peta pre, kemudian lanjut interaktif filtering forward. Tadi pre-2 oke. Kemudian interaktif radial average. Nah, radial average kita kasih nama spektrum gitu aja. Ini untuk memunculkan spektrum kita nanti. Nanti saya habis ini saya jelasin. Ini kemudian kita harus memunculkan peta spektrum tadi dulu. Kita spektrum calculate and display. Kita display spektrum. Oke. Nah, ya kita akan mendapatkan peta spektrum. Lah, ini yang penting nanti buat menentukan eh, batas dari regional dan residual. Nah, petanya ada di sini ya, map ini. Ini klik aja. Nah, di sini kita lanjut lagi. Kita map interaksi. Tadi kan ini ya forward FFT udah, radial average spectrum udah. Kita lanjut bawahnya. Ini spektrum kita kasih nama spektrum tadi ya. Oke. Lah, yes. Lah di sini kalian mau filter kan? Kita filternya apa? Di sini ada banyak filter nama ya. Kita biasanya kalau bisa pakai upward, bisa pakai downward, bisa pakai terserah band pass gitu. Itu kalian pelajari aja ini apa. Kalau saya di sini akan mencontohkan, Butterworth filter. Butterworth filter, ya kan? Nah, ini ada regional ini preview ini kalian ketika klik aja lah akan muncul. Ini adalah original dan ini adalah yang setelah dilakukan apa namanya filtering. Hasilnya seperti ini. Jadi ini ada regional, ada residual. Kita melakukan yang regional dulu. Terus gimana cara menentukan ini? Ada banyak cara. Cara yang paling akurat itu adalah memperlakukan perhitungan di Excel. Tapi itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi saya tidak mencontohkan yang itu. Mungkin di lain ini ya, di lain video mungkin nanti saya akan mencontohkan apa namanya? Hal tersebut atau pengolahan ini titik ini. Jadi kita nanti akan menemukan central wavelength-nya ini angkanya berapa, ini berapa degree-nya. Jadi enak nanti tuh. Kita bisa mendapatkan kita tahu titik ini kan sebenarnya dari semua nilai magnetik ya. Kita tahu regional mana, residualnya mana, noise-nya mana kayak gitu.
itu melakukan perhitungan itu lebih akurat. Tapi karena waktunya lama, kita lakukan di video lain. Untuk saat ini saya akan hanya mencontohkan salah satu cara yang cepat tapi kurang akurat gitu. Tapi bisa digunakan kalau terpepet, dan ini perlu apa ya? Perlu jam terbang yang lumayan tinggi gitu. Jadi agak susah kalau mengikuti ini, tapi tidak apa-apa. Nanti mungkin di lain video ya. Kita close saja dulu ya. Ini kita ambil ininya tadi di sini ya, di Spectrum Map. Tadi saya sudah ada kayaknya saya di luar. Ini saya close. Ntar saya contohkan. Nah, saya taruh di sini. Tarik aja ke sini ya. Nah, kita taruh ke sini. Nah, kita perlu ini tadi ya. Kan ini sama ya dengan yang di ini tadi, sama yang di sini kan kita make interaktif. Terus ini kita oke. Nah, kan sama dengan ini kan gambar tadi. Lah grafiknya kan sama. Kita regional. Salah satu caranya yaitu dengan menarik, ini kan ada garis ya. Sebenarnya kan ada, dia kan garisnya nggak apa ya, lurus gitu ya, karena akan membengkok ke bawah. Ini apalagi yang di sini akan membengkok-bengkok gitu ya. Lah itulah biasanya ciri dari di mana batasnya itu adalah tepat di belokan. Ini kebetulan dia memiliki belokan yang cukup kelihatan gitu. Jadi biasanya yang paling atas ini kita kasih garis saja. Ini adalah regional karena dia di atas gitu. Biasanya regional itu di atas, sedangkan yang ini dia adalah belokannya tadi kan di sini. Ya, kita ulang aja. Oh, kebesaran. Nah, pakai yang paling kecil dari sini eh, gini ya. Kita tarik ya rata-rata lurusnya. Ini ada bengkokan dikit tapi enggak apa-apa, kita anggap aja masih dalam sama ya. Kemudian kita lanjutkan. Oh, enggak kelihatan. Nah, ini aja. Kemudian hitam aja. Nah, kita kan belokan nih, terus garisin lagi yang kedua seperti ini. Nah, seperti ini kita dapat. Kemudian yang ketiga ini ya. Oke, kita ambil aja lah. Lah, sebenarnya konsep seperti ini tuh sama persis kalau kita melakukan perhitungan di Excel. Tapi untuk menentukan garis ini dia lebih akurat karena di Excel ya, dia menggunakan angka atau rata-rata dari angka tersebut. Jadi enak. Tapi karena kita di sini menggunakan cara yang lebih cepat, jadi caranya seperti ini. Jadi kita ketemu di sini. Ketemu titik-titik yang menjadi ciri lain ini. Titik yang di sini sama di sini. Nah, ada dua titik ya pertemuan. Nah, yang di atas ini itu biasanya regional. Regional, sedangkan yang ini itu residual. Yang ini apa, Mas? Yang ini noise biasanya. Jadi kita nggak pakai noise. Nah, kalau kita mencari regional berarti kita ambil yang atas ini. Kalau residual ya kita ambil yang ini. Itu caranya. Nah, gitu. Jadi kita balik lagi ke tempat tadi. Ini saya ambil regional dulu ya. Kita preview. Nah, ini kita ambil regional, kita geser ini. Nah, yang warna merah ini berarti yang kita ambil ya. Kita kan ketemu tadi titik pertemuan garisnya di sini ya. Yang tadi kita contohkan dulu di sini, di belokan itu. Makanya kita ambil itu, ini kita geser-geser. Wow, kejauhan. Nah, kita bentar saya atur biar derajatnya sesuai. Nah, ini ya, perpotongannya kan ada di sini nih. Kelihatan kan perpotongannya. Nah, kita hasilnya juga masih sama. Kenapa kok masih sama? Biasanya original grid ini adalah yang nampak itu adalah yang dominan yang regional. Makanya dia masih kelihatan sama gitu. Karena yang residual masih tertutupi oleh regional, makanya nggak kelihatan. Gitu. Kita oke, kemudian kita make map, kita apply, kita munculkan tadi. Kita kasih nama di sini outputnya itu peta regional. Oke. Nah, kita akan mendapatkan peta
regional. Di sini ya, peta regional. Kemudian kita mau peta residual. Ada dua cara untuk mendapatkan peta residual, yaitu bisa menggunakan grid match. Nah ini, grid match ini ya tinggal pakai rumus di sini, anggap saja G1 dikurangi G2. G1-nya kan, G0-nya itu kan sama dengan ya. Nah, karena ini sama dengan ini kita yang buat peta residual. Tuh. Nah, peta residual itu bisa didapatkan dengan peta regional, RTE, RTP ya, mohon maaf. RTP yang kita tadi pakai dikurangi regional itu akan menghasilkan residual gitu. Jadi peta RTP mana kita isi RT. Oh, ini RTP. Salah. Peta RTP dikurangi dengan peta regional. Ini salah ya, kita ulang namanya residual. Ini kita oke. Nah, akan mendapatkan peta residual. Tapi hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya biasanya nggak bisa kebaca. Ini seringnya jika saya pakai gridmatch seringnya akan mendapatkan hasil yang seperti ini. Maka kita perlu melakukan pemisahan di sini aja di interactive filtering. Kita ulang, tapi tidak harus dari atas, cuman dari sini interactive spectrum filter kita klik, kita oke. Nah, yes. Nah, kita pilih yang residual. Tadi kan sebenarnya regional. Kita preview. Kita pasin. Kalau tadi regionalnya ada di sini, di atas, kita pilih residualnya yang bawah gitu. Karena kita perlu residu. Jadi kita terusin. Aduh. Sampai titik ini, titik potongannya masih di sini, jadi kurang ya tadi di sini. Nah, ini kan titik perpotongannya ketahuan tuh di sini. Nah, kita oke aja. Kita oke. Make map, interaktif, apply. Kita kasih nama ganti ya, peta residual. Residual. Oke. Nah, akan muncul lah. Kalau seperti ini kan masih bisa dibaca dibandingkan yang hasil gridman. Ya sebenarnya dari sini bisa, cuman kan kayak kalau seandainya kalian bisa baca dan oke kayak gini, ya tidak apa-apa gitu. Mungkin kalau kurang smooth ya pakai yang cara tadi. Nah, ini lebih enak dipandang gitu. Ya itu aja sih mungkin ya kalau dari tutorial hari ini. Mungkin kalau mau ngedit ini mungkin kita bisa pakai map tool ya. Di sini kita bisa pakai base map, draw base map. Di sini kasih next, terus kasih next. Nah, kasih nama apa gitu, kliennya Habibie mungkin ya. Kemudian map detailnya residual dan sebagainya. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, muncul seperti ini ya. Kalau mau edit-edit terserah, bebas, banyak. Seperti itu. Ya, draw base map. Ini kok hilang. Nah, seperti ini ya. Ini koordinat, terus kemudian oh saya mau munculin ini mas. Mau munculin titik-titik pengukuran saya. Contoh saya pakai RTP, mau munculin titik-titik pengukuran saya ada di mana aja. Tinggal kalian ke simbol, location plot. Ini oke. Ini kalian pilih peta ya. Petanya delta H basicnya. Karena kita tadi koordinatnya pakai itu. Kita maunya yang dot aja. Ini anggap aja 10 gitu. Ukurannya ya, size-nya. Oh, masih kurang besar. Kita ulang. Simbol location plot. Ini 50 biar kelihatan gede. Lah, kayak gini. Yang ini titik-titik kita ya. Menyebar di mana-mana. Ini kosong karena mungkin waktu ngambil data medannya tidak bisa ditempuh. Kemudian kalau mau ini color legend barnya juga kita bisa ini ya. Klik aku mau bentuknya yang vertikal aja, kalian klik locate. Dia akan nge-close tapi buka aja lagi terus kalian klik di sini. Saya mau lokasinya di sini ke atas ya. Nah, klik oke.
akan muncul lah. Wah, kurang besar, kalian klik yang ini gambar ini pojok kiri atas ini, klik ke gambarnya terus kalian ke besarin, drag, bisa kan. Nah, biar kelihatan nih. Seperti itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.